regulator di dalam konektor untuk kostum ya, untuk regulatornya. Jadi di dalamnya lilin, kita lihat dalamnya, lihat tuh mengkilat seperti kaca. Ini yang belakangnya, ini cukup besar sekali nih ruang plenumnya. Yang kedua ini yang kita buat screw adjusternya nanti. Kemudian ini as pistonnya atau spoolnya, ini ukuran yang kecil ya, untuk diameter spring di 10 kali 5 mili. Yang ini adalah untuk screw adjuster. Di depannya sini ada bagian yang material lunak di sini. Nah, jadi seperti itu ya, nanti masuk ke sini, langsung ke sini, yang di depan langsung masuk ke sini. Nah, jadi lagi untuk pembuangan udaranya, ini kecil, lubang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Kita mau membuat regulator yang kostum. Jadi, di posisinya sudah di seperti ini ya. Nanti kita akan buat regulator dalam ini. Oke. Sebelum ini kita kayak dulu nih. Ini kunci utama supaya hasilnya itu betul-betul bagus dan tidak miring ya. Kita cek dulu. Nah, ini 0 berapa nih? 0,1. Nah, ini dia nih. 0,01 itu udah sangat bagus banget. Bor dulu, langsung akan kita bor yang besar aja nih, 9. Kemudian nanti kita bor 10 setengah. Kita pakai spring disk yang OD 10 kali ID 5. Jadi nanti lubangnya itu langsung di sini. Ini 15, 17. Jadi 47. Udah kita tandain. Ini ganti yang 10,5 ya. 10,5. Ini langsung ini udah jadi. Jadi saya nanti nggak perlu buku dalam lagi. Kita buku bor lagi. Kita buka. Selanjutnya kita akan bubut dalam di sini. Jadi untuk kepala penyetelan nanti screw adjuster 15, diameter 15, sepanjang 20. Oke, kita makan ketinggian. Cek dulu ukurannya ya. Nanti ini kita bikin berat M16 kali 1. Oh, dalamnya bagus, halus. Selanjutnya kita tap pakai mesin ini biar lurus. Nah, kalau udah lurus pakai mesin ini hasilnya juga bagus nanti. Kita bersihkan dulu. Mantap, ulurnya bagus banget. Oke sahabat, paling nanti kita tinggal daerah sini aja untuk menghaluskan sedikit. Kita pakai ini aja supaya enggak rusak. Dan per dalamnya aja. Nanti bisa kita haluskan dengan menggunakan amplas. Oke, selesai. Kemudian ini kita balik, kita akan bor sini nih. Beratnya tuh halus. Jadi untuk ruang plenumnya nanti. Cek lagi eksentrisitasnya. Jadi kalau yang seperti ini saya nggak berani main-main ini. Jadi kalau sedikit saja ini bocor. Hampir setengah mili. Ya, 0,1. Nah, ini dia.
Oh, oke, 0. Ini hanya untuk ruang plenum aja. Kita puput pelan-pelan. Jadi yang tujuannya itu selap pertama di samping ini untuk ruang plenum, nanti ini juga untuk mengurangi berat ini nih. Bobot itu nggak bertambah, kurang jauh nanti nih, semakin ringan. Nah, selesai. Oke ya, kita lihat sekarang. Kita semprot dulu. Nih, di dalamnya gede banget ya. Ini jadi ringan banget. Nah, lihat depannya sini nanti untuk regulatornya. Ya, ini jadi regulator di dalam konektor. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat head screw ya. Ini dipakai untuk kepala regulator. Kita luruskan dulu. Kita bikin 16 ya. Sekarang 19 minus. Kita senai. Perbul aja ya. Jadi kita ngebornya belakangan nanti supaya ngebornya bersamaan dengan rumahnya supaya lurus. Nah, ini udah masuk. Nah, kemudian kita mundurkan, kita menggunakan manual. Selanjutnya kita buat groove lagi di sini untuk ngebornya nanti ya berpasangan dengan konektornya. 16. Sekarang kita mau pasangkan dengan konektornya, baru kita nanti bor. Kita pasang dulu di sini ya. Kita trial lagi. Nah, udah pas. Nah, kemudian kita masukkan ininya nih. Oke. Ini kita masukkan supaya nanti hasilnya lurus. Nanti akan kita lihat apakah ini tadi gimbal. Nah, kalau gimbal berarti kan betul, jadi kita harus ngebor posisi terpasang. Oke, dah. Kita cek. Oh, lurus. Oke, bagus. Nah, kemudian baru kita akan lakukan pengeboran. Karena kita menggunakan 5, dari kita bor 5. Sebelumnya kita bor pakai senter dulu supaya nanti tidak goyang. Nah, kita bor 5. Yes, lurus. Nah, setelah ini bor 5, nanti kita akan bor untuk nut atau baut penyetelannya ya. Jadi depannya 5, sininya bikin drat. Jadi M6. Ini sedalam kurang lebih 15 lah. Ya berarti sampai habis baut. Nah, selesai, baru ini kita balik untuk dibuat groove atau alur o-ring dalam. Ini kita buka. Nah, udah. Jadi ini hasilnya nanti betul-betul lurus nih. Nah, ini dia bekas. Nah, kemudian kita buat ini nih alur o-ring di sini. Seperti model alur laras. Ini kita luruskan menggunakan rotary center. Oke, kita mau puput alur dalam. Oke, kita makan pelan-pelan. Nah, selesai. Kita lihat dulu. Jadi nanti pas masuk ke sini yang 2 mili ya.
Oke, selanjutnya kita buat pistonnya ya. Kita tes dulu ya, masuk pas. Nah, kita tinggal halusin pakai amplas halus. Ya, inilah hasilnya setelah kita buat persiapannya. Jadi nanti sini untuk regulatornya, jadi di dalamnya lilin, kita lihat dalamnya, lihat tuh mengkilat seperti kaca. Ini kita pakai polishing menggunakan amplas halus. Nah, ini yang belakangnya, ini cukup besar sekali nih ruang plenumnya. Jadi ini beratnya juga semakin ringan. Tuh satu. Yang kedua, ini yang kita buat screw adjusternya nanti. Ini kita buat ada. Kemudian ini as pistonnya atau spoolnya. Ini bukan yang kecil ya, untuk diameter spring di 10 kali 5 mili, jadi kecil. Terus yang ini adalah untuk screw adjuster. Jadi di depannya sini ada bagian yang material lunak nih. Jadi, nanti ini tinggal masuk ke sini aja untuk menyetel. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa di setel putar. Kemudian nanti ini masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Dan ini tinggal masuk ke sini. Nah, jadi seperti itu ya nanti. Nah, kalau ini kita putar nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini tinggal masuk ke sini, langsung ke sini. Nah, kemudian di depan langsung masuk ke sini. Nah, jadi, nah satu hal lagi untuk pembuangan udaranya, ini kecil, lubang kecil. Jadi semakin mudah jadi untuk udara yang terjebak yang dibuang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi regulator di dalam konektor untuk kostum ya. Ya, kita akan lanjutkan nanti video install dan pengetesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.